selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Sungai meluap, ratusan rumah di Kabupaten Teluk Bintuni terendam air. Dua nelayan hilang saat mencari ikan di perairan Mapia, Manokwari. Asrama sekolah keberbakatan Manokwari terbengkalai. Banjir melanda kampung Tembuni, Sibena, dan Stenkol, Kabupaten Teluk Bintuni. Ketinggian air mencapai 2 meter sehingga merendam rumah warga. Banjir disebabkan hujan deras yang turun sejak Rabu malam sehingga sungai Wasian meluap dan memasuki permukiman warga. Tim Basarnas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga, khususnya orang tua dan anak-anak. Sejauh ini tidak ada korban jiwa maupun yang terluka. Dapat kami laporkan terhadap banjir yang terjadi di Teluk Bintuni. Kita kerahkan satu tim untuk menuju lokasi tersebut karena di situ ada 3 desa yang terdampak. Mudah-mudahan airnya segera surut. Kita akan berusaha mengevakuasi warga-warga atau penduduk di situ yang memerlukan bantuan evakuasi. Kami dari Basarnas menurunkan satu tim untuk membantu tanggap darurat banjir yang terjadi di Teluk Bintuni. Saat ini sebagian warga terpaksa untuk sementara mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dinas terkait di Bintuni saat ini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membantu warga yang terdampak serta mengantisipasi kemungkinan banjir susulan karena hujan deras diperkirakan masih akan turun. Edi Musahidin melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. Nasib Ferry Marando dan Ebeb hingga berita ini disusun masih misteri sejak mereka dilaporkan hilang saat memancing di perairan Kampung Mapia, Manokwari. Pencarian terhadap kedua nelayan ini dilakukan sejak 7 Juli lalu oleh Basarnas Manokwari. Namun hingga saat ini belum ditemukan termasuk perahu yang digunakan. Tim SAR telah mengerahkan kapal Kumbakarna untuk mencari kedua nelayan. Basarnas Manokwari juga telah berkoordinasi dengan Basarnas Biak dan Sorong untuk memberikan informasi seputar pencarian. Kepala Basarnas Manokwari Iwayan Suyatna menghimbau nelayan berhati-hati karena saat ini cuaca sedang tidak baik. Dapat kami laporkan terhadap kecelakaan kapal 2 orang yang memancing di Pulauan Beras di perairan Mapia. Sampai saat ini memasuki hari ke-7. Tanda-tanda korban tidak dapat kita temukan. Sesuai dengan aturan akan kami usulkan untuk penutupan operasi SAR. Seluruh unsur yang terlibat kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pencarian dan pertolongan terhadap 2 orang yang hilang sampai saat ini. Kendati operasi pencarian terhadap 2 nelayan ini sudah dihentikan, tim SAR tetap memantau dan siap melakukan evakuasi bila kedua korban ditemukan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kasus kecelakaan di Merauke saat ini termasuk tinggi. Satlantas Merauke mencatat setidaknya ada 16 kasus tabrak lari di Merauke yang hingga kini pelakunya belum tertangkap. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan polisi terus memburu pelaku untuk meminta pertanggungjawaban dan sesuai aturan yang berlaku masa kedaluarsa kasus ini adalah 6 tahun sehingga pelaku akan tetap diproses secara hukum. Satuan Lalu Lintas menangani 16 kasus kecelakaan yang dimana pelakunya belum dapat kami temukan dan masih dalam proses lidik. Kita terbitkan sprint penyelidikan dan kita bekerja sama dengan Buser untuk menangkap pelakunya. Memang kadang-kadang agak sulit ketika pelaku itu lari atau keluar dari wilayah hukum Merauke. Rata-rata luka ringan sampai luka berat. Kalau untuk meninggal dunia nihil. Ada yang ditemukan itu pun berkat kerjasama daripada tim Buser kami dari Polres Merauke. Ya, besar harapan kami ya mungkin bagi masyarakat yang menjadi pelaku
baiknya menyerahkan diri dan bekerja sama, dan kita mari membantu masyarakat atau yang menjadi korban sehingga korban itu dapat tertolong dengan kehadiran kita, ataupun kasus ini tidak menjadi tunggakan bagi kami Satuan Polres Merauke. Kita melihat masa kadaluarsanya apabila kasusnya cukup berat, yaitu sekitar 6 tahun, di atas 6 tahun baru bisa kita hapuskan atau kita hentikan penyelidikan. Tapi kalau mungkin kasus ringan ya cukup 1 tahun masa kadaluarsanya. Satlantas meminta korban dan keluarga bersabar karena polisi masih terus memantau perkembangan kasus ini hingga pelaku tertangkap dan diseret ke pengadilan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.